Selamat pagi pemirsa, Pramukia News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Ilman Nafi, yang akan memberikan berita-berita teraktual dan terpercaya. Salah satu kisah korupsi terbesar di Indonesia kembali muncul. Hambalang yang diharapkan menjadi pusat integrasi olahraga nasional, kini justru mangkrak. Namun jika diperbaiki, apakah Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah Olimpiade 2032? Hambalang, sebuah proyek kontroversial di Indonesia, sebuah proyek pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang, Bogor, dengan konsep master plan yang diprakarsai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berbagai penyalahgunaan dana dan korupsi yang melibatkan banyak pejabat pemerintah. Proyek ini bermula pada tahun 2003 ketika Ditjen Olahraga Depdikbud akan membuat sebuah pusat pendidikan dan pelatihan olahraga bertaraf internasional selain Ragunan. Hingga pada akhirnya dipilihlah Hambalang Bogor sebagai tempat pendidikan dan pelatihan olahraga bertaraf nasional serta internasional. Lalu berlanjut pada tahun 2004, sudah dilakukan pembayaran atas pembangunan masjid, asrama, lapangan sepak bola, serta pagar di proyek Hambalang. Berlanjut pada tahun 2004 sampai 2009, proyek yang semula dipegang oleh Ditjen Olahraga Kemendikbud lalu dipindah tangankan kepada Kemenpora. Pengurusan sertifikat tanah dilangsungkan namun tidak memiliki titik akhir. Hingga pada tahun 2005 ada studi geologi oleh konsultan pekerjaan di Hambalang dikarenakan adanya kelongsoran yang berada di proyek Hambalang menyebabkan beberapa kerugian. Selanjutnya pada tahun 2006, terjadi perubahan rencana Hambalang menjadi sebuah pusat untuk atlet nasional serta atlet elit. Pada tahun 2007, diusulkannya perubahan nama dari Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Nasional menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional. Tahun 2009, Andi Malarangeng mengajukan anggaran dan mendapatkan alokasi sebesar 1,25 miliar. Pada 20 Januari 2010, diterbitkannya sertifikat hak pakai nomor 60 atas nama Kemenpora dengan luas tanah 312.448 meter persegi. Lalu pada 30 Desember 2010, izin pendirian bangunan telah keluar. Lalu, pada 2010, ada perubahan lagi yakni penambahan fasilitas sarana dan prasarana antara lain bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, extreme sport, panggung terbuka, dan voli pasir dengan dibutuhkan anggaran sebesar 1,75 triliun. Lalu sejak 2009 hingga 2010 sudah dikeluarkan anggaran dengan total 675 miliar. Dan 6 Desember 2010, surat kontrak tahun jamak dari Kementerian Keuangan telah keluar untuk pembangunan proyek sebesar 1,75 triliun. Selanjutnya pada tahun 2012, 31 Desember 2012, proyek ini direncanakan usai. Namun kenyataannya muncul berita terkait dugaan penyalahgunaan dana dalam proyek ini, termasuk biaya yang dianggap terlalu tinggi. Investigasi terus dilakukan hingga terungkap banyak ketidakberesan dalam proyek Hambalang, termasuk peningkatan biaya yang tidak wajar. Satu persatu penjabat yang terlibat dalam proyek tersebut dituntut dan diadili dalam proyek ini. Tahun demi tahun berganti dan proyek ini masih tetap sama seperti terakhir kali. Lantas, bagaimana kondisi terkini proyek Hambalang yang sudah terbengkalai bertahun-tahun ini? Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nita Ashifa dari lokasi. Selamat pagi Nita, bagaimana keadaan di sana? Baik, selamat pagi Ilman dan pemirsa Pramukia News. Di sini bersama saya Nita Ashifa sedang berada di proyek Hambalang yang sudah mangkrak bertahun-tahun. Dan di samping saya adalah warga di sekitaran proyek ini. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo pemirsa di rumah, saya Maura Kaila, warga desa di sekitar proyek Hambalang. Baik, Mbak Kaila, di sini saya akan bertanya mengenai apa pendapat Anda tentang mangkraknya proyek Hambalang ini? Menurut saya, sebelum mangkrak, proyek Hambalang ini sangat membantu warga sekitar karena menyediakan lapangan kerja baru untuk kami yang membutuhkan. Dengan adanya pekerjaan ini, dari yang sebelumnya warga sekitar belum memiliki pekerjaan, kami menjadi dapat meningkatkan taraf perekonomian kami. Sayang sekali ya proyek ini mangkrak. Namun selanjutnya, apa harapan Mbak Kaila tentang proyek yang sudah mangkrak ini? Sangat disayangkan sebenarnya dengan mangkraknya proyek ini, karena dengan mangkraknya proyek ini
warga sekitar jadi kembali tidak mendapatkan pekerjaan dan lingkungan sekitar jadi tidak terlihat bagus gitu karena proyek ini meninggalkan material-material yang tidak berfungsi kembali. Baik, sekian dari saya, Ilman. Saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Rianita untuk laporannya dari lokasi proyek Hambalang yang telah melaporkan kondisi terkini di sana. Selanjutnya berikut pendapat ahli mengenai keterlanjutan proyek Hambalang. Proyek P3SON Hambalang yang sudah terbengkalai selama 11 tahun ini memerlukan tindak lanjut. Di satu sisi banyak pihak, termasuk warga sekitar, yang setuju untuk melanjutkan pembangunan proyek ini, karena dengan begitu, para warga bisa terbantu dengan mendapat lapangan pekerjaan. Selain itu, P3SON Hambalang ini juga berpotensi untuk mewadahi para atlet untuk terus belajar dan berkembang. Namun, di sisi lain, daerah Hambalang cukup rawan terjadi tanah longsor yang mungkin dapat mengganggu aktivitas pembangunan. Kita tidak bisa terlalu gegabah dalam memutuskan akan seperti apa proyek ini ke depannya, sehingga perlu adanya pertimbangan lebih dalam sebelum melanjutkan pembangunan proyek ini.